Taliban ini, China melihat potensi Afghanistan yang memiliki cadangan mineral dan logam yang jarang di dunia. Tahun 2020, mineral dan logam tanah jarang di Afghanistan. Useampikin 10 hoiva-avustajaa tuolta Filippiineiltä. Mutta tästä ja muista tästä lisää Ella Pienimäen Jani Viikko. Digunakan untuk kebutuhan produksi kendaraan listrik, pesawat terbang hingga analis. Suomalaista asiaa Keski-Suomesta keskisuomalaisille. Radio Keskisuomalainen. Yhteisö pelastuisi. Mielenkiintoista. Tämä on universaali. Tämä toteutuu niin monessa suhteessa. Tämä toteutuu nyt tässä minun tapauksessa ja se toteutuu monessa muussakin. Että se yhteisö, että se säilyy, niin sen on pakko uhrata aina joku. Ja nyt tässä tapauksessa minun on pakko uhrata, että kirkko säilyttää, että siellä säilyy rauha, koska minä olen horjuttanut niitä perusrakenteita siellä. Niin pakko, mutta mä ymmärrän, että instituution on pakko leikata multa pääpoikki. Ja siitä se risti kertoo nimenomaan, millaisia me olemme yhteisönä, me ihmiset. Me vaadimme aina uhria. Eikä kirkko ole siitä vapaa, vaikka se Jeesus on siellä ristillä. Se toteuttaa ihan. The main cause is a phenomenon known as the greenhouse effect. Gases in the atmosphere, such as water vapor, carbon dioxide, methane, nitrous oxide, and chlorofluorocarbons, let the sun's light in, but keep some of the heat from escaping, like the glass walls of a greenhouse. The more greenhouse gases in the atmosphere, the more heat gets trapped, strengthening the greenhouse effect and increasing the Earth's temperature. Human activities, like the burning of fossil fuels, have increased the amount of CO2 in the atmosphere by more than a third since the Industrial Revolution. The rapid increase in greenhouse dalam konteks radio, orang bisa ya gitu kan tadi, orang bisa memproduksi atau mengkonsumsi si radio ini lebih efektif, efisien gitu, lebih praktis ketimbang harus bikin perusahaan dulu, perusahaan TV, perusahaan radio dan seterusnya. Ya kembali kepada itu the folded world, dunia dilipat. Jadi nggak ada jarak. Nah, teknologi semuanya. Permasalahannya itu bukan pada teknologinya kemudian, tetapi kepada peradabannya. Ada orangnya yang menggunakan itu. Peradabannya itu bagaimanapun peradaban itu kok ada teknologi setinggi langit ataupun tidak akan hancur. Ada peradaban setinggi langit seperti itu, peradabannya mental peradaban itu hancur, ya hancur. Bahkan teknologi itu mempercepat kehancuran, bukan memperlambat. Karena dengan isinya itu teroris semua, isinya itu mengajak yang negatif-negatif, cepat isu negatif, mental negatif tersebar. Kalau itu kebaikan, orang kembali kepada, kalau hidup di dunia material, keseimbangannya itu spiritualnya dipertinggi misalnya, tapi kan yang terakhir kan tidak. So medsos itu isinya TV, radio, medsos itu isinya adalah bagaimana berebut menguasai pasar, bagaimana berebut bisnis, bagaimana berebut untuk mendapatkan uang dan seterusnya. Politik, bahkan hoax itu sudah hampir menguasai. Teknologi mempercepat kehancuran karena peradabannya itu tidak baik. Nah, bagaimana karya-karya seperti ini itu bisa memberikan kebaikan, seni budaya kebaikan, hal online itu bisa dipakai untuk promosi yang positif. Gitu aja, tapi kok saya jadi khotbah. Tapi itu menarik sih. Aku mungkin ini terkait sih apa yang kamu bilang apa
kita hari ini karena kita sangat menjadi teknologis gitu kan, terus kita dekat dengan kehancuran. Mungkin juga itu terkait sama Iya, apa yang kesana. Dipakai apa? ke sana arahnya itu menarik gitu. apa mungkin tadi terkait juga sama apa yang aku bicarakan sebelumnya gitu. Aku memposisikan diriku sebagai seniman, sebagai seorang yaudah ya aku ekofasis aja gitu. Mungkin karena perspektif kehancuran tadi itu kan perspektifnya dari manusia tuh, kehancuran untuk umat manusia. Tapi apakah pertanyaannya kemudian apakah kehancuran untuk umat manusia itu akan baik untuk ekosistem bumi misalnya? Mungkin baik. Ya, Karena alam itu akan memperbaiki dirinya sendiri. Misalnya plastik itu bisa hancur oleh alam sekitar 200 tahun. Jadi alam itu kan memperbaiki dirinya walaupun butuh ratusan ribuan tahun selanjutnya. Ketika nggak ada manusia, alam jadi baik lagi. Kita ada manusia, ketika manusia nggak bisa harmoni dengan alam jadi rusak. Terus sekarang pemanasan global, iklim kacau balau. Di Brasil ada salju, di Arab ada salju, di Indonesia musim di itu ada salju ya, hujan es ya Pak? Iya. Mana Jawa Timur tuh yang gunung apa? Sempat hujan salju kan? Hujan es maksudnya. Iya, hujan salju. Di daerah yang sekarang harusnya musim dingin sekarang kebakaran. Sekarang yang harusnya dia musim panas itu kedinginan dan seterusnya. Dan situasi yang sedang ambiar, error seperti itu, manusia berebutan kekuasaan, berebutan pasar. Pandemik yang COVID segala macam itu berebutan vaksin itu dibisniskan dan segala macam kacau balau. Jadi ini kayaknya memang manusia itu nggak pernah sadar. Penguasa juga nggak sadar. Dia harusnya jadi penentu kunci-kunci transisi zaman, tapi dia menghambat zaman itu menjadi lebih hancur, bukan ke transisi lebih baik. Walaupun tidak semua penguasa tentunya. Seni budaya harusnya itu tampil di perempatan zaman, malah nganggur. Mereka menunggu pasar muncul lagi. Ya ini teknologi dipakai untuk promosi yang nggak jelas. Ya apa gini? Seperti itu. Jadi ini bikin partai bagaimana tuh? Iya. Yang mengusung ide-ide ekologi. Partai the folded world. Partai dunia dilipat. Ya kira-kira seperti itu Mbak dan Mas. Kita harus berjuang. Seni budaya itu dari akarnya dulu, transisi zaman ke modern ke kontemporer. Tahu nggak Nusantara itu adalah the never ending transition society. Antara itu punya masyarakat tradisional, masyarakat ritual, bertransisi ke modern, mengalami masa kontemporer postmodern dalam waktu yang sama. Kita beda dengan negara-negara maju. Kok kemajuan harus ikut ke sana itu salah. Kita tuh masih orang ritual kok. Kita tuh masih punya akar. Di waktu yang sama kita tuh modernisasi, waktu sama kita tuh postmodern. Jadinya itu kita itu punya dunia yang laboratorium never ending cultural progression seperti itu. Jadi menarik sebenarnya. Kalau kita merasa terbelakang, kita negara berkembang, kita negara yang belum maju, itu bodoh. Terus kerja-kerja ikut ke sana, orang sana lihat sini, kok karya seni kontemporer seperti di barat. Kalau lihat lokalnya seni pariwisata ya diulang-ulang terus, dikopi-kopi terus. Kita tuh seperti peradaban yang bingung. Kita tuh dulunya itu peradaban leluhur yang awalnya peradaban awalnya dari sini. Sekarang kita kebingungan. Harusnya generasi-generasi seperti Mas milenial di Swiss ini harusnya yang menjadi progresif kontemporer yang terdepan untuk membongkar-bongkar itu kemananya itu bisa diarahkan. Kalau saya kan ya betapa di dunia yang nggak tahu seperti itu, tapi berkaitan kita the promo series itu memajukan istiqamah batin tubuh sesuai konteks ruang dan waktu. Ada pertanyaan dan komentar?
tamu kita. Nah, aku cuma tadi mau mengomentari, apa pakai istilah milenial terus aku kurang sepakat. Iya. Aku nggak sepakat Biasa. karena itu konstruksi perusahaan iklan sebenarnya. Konstruksi pasar. Kita generasi Iya. kita di Lawan dong, lawan kamera itu, lawan kameranya dilawan. Ngomong ke kamera. terus lanjut. Ya, Iya, api. ya seperti itu dunianya. Sebenarnya kalau saya ngomong-ngomong, saya ya roto-roto spiritual Nusantara, Bu. Itu katanya transisi itu 1000 hari sampai 2024. Ya kalau di masa-masa itu nggak sukses, wah biar Nusantara ini. 2025. Iya, sampai situ nanti zamannya itu. Nah kalau kita nggak sukses lewati itu ya, gimana? Iya. Harapannya itu di sini budaya. Kenapa sih budaya? Kasih budaya itu dianggap masyarakat yang tidak pegang modal, tidak pegang kekuasaan. Jadi perempatan disiplin ilmu dan perempatan zaman yang dia bisa bersuara netral, yang orang percaya apa yang dia omongkan. Kalau yang ngomong itu pejabat, wah kamu kan karena sedang berkuasa, mana tanggung jawabnya kepada masyarakat dan seterusnya. Itu sensitif. Kalau dia kerjanya baik, ngomong dengarkan. Kerjanya nggak baik, ngomong nggak didengarkan. Bahkan dilawan. Akhir-akhir ini banyak mural melawan pemerintah ditangkap dan ditutup. Wah, itu kan suara rakyat. Harusnya dibiarkan dan diperbaiki dan diteruskan. Bahkan yang bikin mural itu diajak kerjasama. Masa kita kembali ke zaman Soeharto? Seperti itu kira-kira. Seni kontemporer itu ya membingungkan. Yang tradisi jadi pariwisata, yang kontemporer pop global trendy pasaran. Jadinya kedepannya ini semoga transisi ini membawa perubahan yang lebih signifikan. 2025 menjadi lebih 2025 aku masih belum dong tuh apa 2025 maksudnya gimana? kalau perubahan itu memang 1000 hari Oh. menurut analisa Nusantara sampai 2024 sampai Jokowi selesai 1000 hari dari apa? 1000 apa? dari tahun kemarin Oh. kan 3 tahun. Oh ya. Februari 3 tahun. Oh. 2005 Ini itu wacana ini diskursus ini terkait sama politik praktis di Indonesia ya. dunia, Dunia. bumi, galaksi. Karena itu masa terkait sama 2024 apa Jokowi menjabat maksudnya gimana? Loh, memang pemilu kan 2024. Di seluruh dunia? Loh, Enggak kan? enggak kalau Di itu Indonesia. sedunia, kalau tadi Di sedunia. Nusantara. Tapi kalau Nusantara Jokowi kan sampai 2024. Oh itu terkait sama ramalan yang 1000 hari. 1000 hari transisi Oh, kalir Jawa. Oke. Begitu. Nah, makanya the never ending transition society. Itu analisanya selalu terkait dengan kayak gitu-gitu. Kalau kita mau transisi sudah selesai, modern selesai, kita udah kontemporer, wah bodoh kamu itu. Oh, kita bukan orang barat ya. Itu kayak aku jadi Ya toh, Aku kita tiba-tiba- ikut kontemporer aja ya seperti itu. Yang ini transisi udah hanya wisata saja. Ini hanya pakem. Ini yang kontemporer itu yang seperti ini. Wah goblok. itu persis kayak Itu loh. aku juga sepakat sama kowe barusan tapi nggak per huruf 5.000. aku sepakat sama kowe bahwa ya jelas gitu kita nggak perlu gimana tadi gimana Yang mana? maksudnya bahwa kita nggak perlu lagi terdikotomi antara yang barat Tradisi modern dan iya. kontemporer. Aku sepakat sama Itu kowe semuanya tapi itu bersamaan terjadi the never ending transition society. Bahkan laboratorium jadinya. Bahkan banyak barat tuh kesini untuk ngecek itu juga. Di sana beda ya. Tapi begitu ngecek, ada yang ketemu sama yang paham, ada yang tidak. Loh kok seninya kok kayak seperti di Eropa, seperti di rumah saya. Bingung itu kalau di lihatnya. Indonesia agennya Kalau mau lihat yang asli, yang pariwisata, wah lah ketemu meneh. Seperti itu loh. berarti
surat kepercayaan gelanggang itu gagal ya, yang ditulis sama siapa, Sultan Takdir Ali Sabana, bahwa yang dia secara eksplisit ngomongin apa, pokoknya menolak nilai-nilai tradisi, pokoknya apa kita harus pro barat gitu-gitu lah kurang lebih kalau nggak salah. Iya, kalau itu saya menolak. Siap. Tetapi bahwa seni budaya nasional itu adalah puncak-puncak seni tradisi lokal Nusantara, itu saya setuju. Secara nasional Republik Indonesia saya setuju itu. Indonesia itu nggak pernah lepas dari akar. Sampai kapanpun, mau dibuktikan mau berapa zaman, nggak akan lepas. Mau ganti agama, mau agama datang pergi, nggak akan lepas. Sejauh yang datang itu nggak bisa asimilasi, itu akan jadi masalah terus di sini itu. Silahkan. Itu boleh nggak sih? Ya boleh. Aku Boleh. keluar frame dulu ya Ya, guys. dikat-kat boleh kok ini, jangan khawatir. Oh, ini nunggu sahur. Ya, tapi orang diikat asik jadinya, Nggak iya. nggak terframe gitu. Ya nanti mereka paham. Mereka paham. Halo paham. Paham. Kalau yang syuting kemarin tuh aku lihat di videonya ada penontonnya, jadi ada yang komen tuh. Tadi kalau mau di ini kita ngundang teman-teman banyak, dikasih minum makan aja, Wah, ya asik ya. 20. Jadi kayak lawan kita kan nggak rencana, kan nggak tahu. Kamu kemarin kan bilangnya gini, kayaknya ada meeting, kayak Ali Adra meeting, terus ketemunya itu saya tawarkan, oh gitu, kan warung tuh, kan dia punya teater sudut-sudut, teater apa itu, kan selalu ada penontonnya bisa satu gitu. Saya bakal penonton sekali, dia senang sekali, gitu. Ada yang Kalau kita nggak usah periksa obrolannya. Oh ya siap. Oh 1000 orang aja saya bisa. Saya kan anak jalanan, temannya banyak. Seperti itu. Ya, akan sampai di mana? Ya seperti itu. Jadi seni budaya di Indonesia itu sebenarnya carut marut. Terus apa? Desa wisata. Aku juga, ntar lu. Desa Aku wisata tanya itu, lu, ya? gantian lu. Iya, iya. Aku kan juga seniman nih, praktisi juga kan, selain Atas pemikir. siapa? No, yang ditatonya banyak seniman pasti. Hebat. Terus apa yang kiat-kiat apa yang menurutku kamu apa untuk mengatasi sebagai seniman untuk mengatasi kecarut marutan itu? Saya jadi yang diundang. Oh, ini kita cair kan? Ya, bagaimana? Apa pertanyaannya? Iya, apa aku sebagai generasi di bawahmu misalnya, walaupun aku menolak gap generasi sebenarnya. Apa tapi Ya, kira-kira betul. kiat-kiat apa yang sekiranya perlu atau mendesak untuk dilakukan sebagai seniman, karena kita seniman gitu. Apa untuk setidaknya kalau merespon basi apa ya? Mengatasi kecarut marutan itu gitu. Seniman bisa apa, atau posisi seni di mana, atau seni Back to the root. Back to the root. Back to the ancestral culture. Itu. Kita nginjak tanah siapa? Kita di bawah langit mana? Kembali ke sana. Oh, naskah-naskah skrip-skrip kuno Indonesia itu ada sekitar 20 ribuan di Eropa. Itu sedang proses mau dikembalikan. Itu melebihi, mohon maaf, melebihi agama-agama sebenarnya. Kenapa mohon maaf lebih agama-agama? Karena agama-agama itu import. Kalau naskah-naskah ini kembali ke sini, kenapa luar biasa? Karena ini sesuai dengan tanahnya. Karena itu didirikan dari tanah ini. Sesuai dengan budayanya. Sesuai dengan akarnya, di mana tanah dan langitnya diinjak dan ini. Ini kalau dikembangkan di situ sesuai. Asimilasinya itu, agama itu lama sekali, nanti mungkin perlu di-cut. Orang nggak apa-apa, nggak usah dikat lah, nggak usah dikat ya kamera. Serius sih. 500 tahun ya. Transisi asimilasi gagal, asimilasi sama ini gagal. Itu kalau kembali ke sini dipelajari, sayangnya nanti dipelajari tidak, kalau hanya masuk museum nggak dibongkar ya. Sama aja. Menariknya itu adalah dinyatakan adalah dari zaman ke zaman
itu bikinan manusia, bukan bikinan Tuhan. Itu bikinan manusia yang udah terserahkan. Maksudnya terserahkan tuh maksudnya? Terserahkan. Oh, tercerahkan. Jadi itu bukan kitab, Hmm. itu tulisan manusia yang terserahkan. Kalau kitab kan Tuhan, beda. Tetapi berfungsi sesuai dengan akarnya budaya dan tanah ini. Gitu. Menariknya di situ. Kalau dikembangkan itu bisa menyelesaikan masalah-masalah di sini. Sesuai akarnya di tanahnya di sini. Naskah-naskah itu. Sebenarnya naskah-naskah itu kalau kembali ke sini seperti baru mau disiarkan lagi malahan. Sudah sebagian sudah diterjemahkan, kan huruf kuno. Ada Palawa, ada Sanskerta, ada Kawi, baru Jawa. Baru aksara sekarang. Yang tertua itu yang Palawa. Si huruf Palawa ini maksud? Tertua. Palawa itu apa aku nggak tahu. Palawa yang dimaksud Huruf bahasa jenis huruf. Palawa. Nah, Sanskerta, satu seperti itu. Jawa. Sebelum Jawa itu Kawi. Kawi. Iya. Ada Kawi. Ada 4 kalau nggak salah. Saya kan sudah tercerabut. Apa Jadi dia? tercerabut untuk memahami itu. Nah, Saya baca kan juga sudah sulit. Seperti itu. Kan tercerabut. Saya baca Latin gitu. Untuk bahasa Sanskerta itu ada di kehidupan kita sehari-hari untuk hurufnya nggak paham. Huruf Kawi nggak paham, huruf Sanskerta nggak paham, Palawa nggak paham. Kan tercerabut. Naskahnya itu hurufnya seperti itu, bro. Iya, masih lontar. Seperti itu. Kalau itu terjemahkan, selesai ini masalah-masalah. Kalau kembali ke Hindu, Buddha kuno Jawa, itu Hitakarana. 3 penyebab kebahagiaan adalah 1. Harmonisasi hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan the Almighty Power or the Holy Core. Oke, demikian the Gardening Radio, the special guys performer from Switzerland. oh, from Bantul. I know you guys. It used to be our guys, but now studying in Europe. Brought the Gardening Radio idea as part of the program series, and we got the special guest, the dancer, Mbak Yesi, so enrich our discussion. So see you the next edition, the former series, enrich our aesthetic of the eyes, of our heart, of our body in the context of space and time.